Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai zat-zat makanan. Zat-zat makanan ini disebut juga gizi atau nutrisi, ya. Terus yang termasuk ke dalam zat-zat makanan ini adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, ditambah dengan air. Nah, hari ini kita akan membahas pertama mengenai karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat ini disebut juga hidrat arang. Karbohidrat ini paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Karbohidrat dalam makanan ini bisa berupa pati atau amilum, ya, bisa sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Untuk struktur karbohidrat sendiri ini merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, terus hidrogen dan oksigen dengan rumus CnH2nOn atau CH2O di dalam kurung N. Terus untuk karbohidrat sendiri ini berdasarkan gugusan gula penyusunnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida. Ini karbohidrat yang paling sederhana karena hanya memiliki satu gugus gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Biasanya bersifat manis dan mudah larut pada air. Yang kedua ada disakarida. Ini terdiri dari 2 gugus gula, mempunyai rasa manis juga, mudah larut dalam air juga. Contohnya itu adalah laktosa, sukrosa, dan maltosa. Untuk laktosa ini tersusun atas glukosa dan galaktosa. Untuk sukrosa tersusun atas glukosa dan fruktosa, sedangkan untuk sukrosa ini tersusun atas glukosa dan fruktosa, ya. Terus yang selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida ini merupakan hasil dari beberapa gabungan monosakarida atau terdiri dari banyak gugus gula. Pada umumnya tidak berasa atau berasa pahit dan sukar larut dalam air. Contoh dari polisakarida ini adalah amilum, glikogen, dan selulosa, ya. Untuk amilum atau pati ini ada 2 tipe pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Seperti itu untuk polisakarida. Untuk selanjutnya, apa sih fungsi dari karbohidrat itu sendiri? Pertama, karbohidrat sebagai sumber energi, di mana setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori atau 17 kilojoule. Karbohidrat ini merupakan sumber utama energi, ya, bagi penduduk di seluruh dunia karena banyak terdapat di alam dan harganya relatif murah. Karbohidrat di dalam tubuh berbentuk glukosa dalam peredaran darah, biasanya disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen, dan sebagian diubah menjadi lemak sebagai cadangan energi. Terus yang kedua, fungsi karbohidrat yaitu untuk pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat ini mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang akan menghasilkan badan keton. Ya, keton ini dibentuk di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin. Dibutuhkan karbohidrat sekitar 50-100 gram per hari untuk mencegah gangguan kerosis atau keracunan akibat peningkatan keton dalam darah. Itu untuk fungsi karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak. Selanjutnya, fungsi karbohidrat ini dapat membantu proses buang air besar atau feses, di mana hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk feses. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, dan kanker usus besar. Jadi laktosa dalam susu juga membantu absorpsi atau penyerapan kalsium.
Untuk fungsi karbohidrat yang selanjutnya adalah berperan dalam menghemat protein. Jadi jika kebutuhan karbohidrat tercukupi, maka protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, fungsi karbohidrat sebagai menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Itu untuk fungsi dari karbohidrat. Untuk selanjutnya, Bapak akan jelaskan secara singkat tentang proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Tampak dalam gambar itu ada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, nanti masuk ke dalam mulut, dihancurkan eh, oleh air dengan bantuan air dan enzim amilase, melarutkan makanan yang mengandung karbohidrat tadi, terus menjadi molekul-molekul zat tepung. Dari molekul zat tepung ini akan berubah menjadi maltosa. Terus dari maltosa ini nanti akan berubah menjadi glukosa, ya, glikogen dalam jaringan hewan. Seperti itu. Nanti dari glukosa ini dalam proses metabolisme dalam tubuh akan diubah menjadi ATP, adenosin trifosfat atau energi, terus H2O diekskresikan melalui ginjal, dikeluarkan melalui ginjal sisanya, terus ada juga dengan diekskresikan melalui paru-paru, ya, dengan eh, karbon dioksida dan air, seperti itu untuk sisanya. Itu secara sederhana proses pencernaan karbohidrat. Untuk tugas, Bapak ingin kasih tugas tentang karbohidrat ini ada dua tugas. Yang pertama, sumber-sumber karbohidrat itu seperti sukrosa, laktosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan maltosa ini memiliki tingkat kemanisan yang berbeda. Nah, nanti kalian coba urutkan tingkat kemanisan dari sumber-sumber karbohidrat yang tadi sudah Bapak sebutkan, dari yang eh, manis sampai yang paling manis. Yang kedua, apa akibatnya jika bayi yang dilahirkan tidak mampu memproduksi enzim laktase? Jadi bagaimana caranya agar bayi tersebut tetap mendapatkan nutrisi yang mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangannya ini berhubungan dengan ketidaktahanan tubuh terhadap laktosa. Itu mungkin untuk tugas pada zat makanan karbohidrat. Mungkin untuk materi zat makanan karbohidrat Bapak cukupkan sekian, ya. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya untuk zat makanan lemak. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.